Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu tahu nggak? Indonesia punya luas lahan pertanian padi terbesar ketiga di dunia. Tapi sampai saat ini, Indonesia masih terpaksa harus impor jutaan ton beras dari luar negeri. Cuma buat menuhin permintaan konsumsi dalam negerinya. Di sisi lain, negara tetangga kita kayak Thailand dan Vietnam, mereka tuh berhasil jadi eksportir beras nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Dengan kualitas beras yang terstandarisasi, biaya produksi yang jauh lebih murah, dan output produksi yang jauh lebih maksimal, padahal luas wilayah pertaniannya lebih sempit dari Indonesia. Wah, kenapa bisa gitu ya? Apa wilayah Indonesia kurang subur? Tentu aja enggak. Kondisi geografis Indonesia malah sangat diuntungin nih, soalnya dikelilingin sama gunung berapi, yang hasil endapan abu vulkanik yang kaya nutrisi, dan juga ideal banget buat pertumbuhan tanaman padi. Belum lagi curah hujan yang tinggi sangat ngedukung pertumbuhan tanaman padi yang ngebutuhin kelembaban tinggi. Indonesia tuh juga punya keanekaragaman genetik padi yang sangat kaya, di mana varietas padi ini bisa ngasih banyak fleksibilitas buat bisa punya ketahanan terhadap hama dan penyakit. Terus apa dong yang bikin Indonesia tuh masih harus impor beras dari luar negeri? Dan malah kalah telak nih sama negara tetangga yang udah bisa maksimalin potensi negaranya dan jadi eksportir beras kelas dunia. Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat nih. Yang pertama, mutu dan kualitas gabah hasil panen petani kita itu belum terstandarisasi. Kadang kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Hal itu bikin serapan bulog buat beras dalam negeri jadi nggak optimal, dan terpaksa dia harus jaga cadangan stok beras dengan cara impor beras yang standar kualitasnya lebih stabil. Yang kedua, proses produksi petani padi kita itu nggak efisien, dan harga beras kita kalah murah kalau misalnya dibandingin produk impor yang kualitasnya sama. Biaya produksi beras di Indonesia bisa sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Thailand. Dan hal ini bikin harga beras kita kalah saing nih, karena jatuhnya lebih mahal daripada negara-negara tetangga. Nah, itu faktor yang bisa bikin Indonesia tuh kalah total dari sisi pertanian sama negara-negara tetangga. Dan sebetulnya kalau kita ngomongin masalah mutu, kualitas yang gak terstandar, dan biaya produksi yang mahal, semua itu tuh bisa ditarik ke satu benang merah, yaitu kita kalah dari sisi teknologi pertanian. Teknologi lah yang bikin hasil produksi itu bisa punya standar mutu yang stabil. Dan hanya teknologi juga yang bikin biaya produksi itu bisa ditekan, jadi harga jualnya bisa lebih bersaing. Coba deh sekarang, apa yang kamu bayangin ketika dengar kata petani? Mungkin sebagian besar dari kita tuh masih ngebayangin para petani tradisional yang lagi ngebajak sawah atau nanam padi dengan tangan kosong, dan juga ngolah hasil panen dengan cara tradisional. Padahal kalau di luar negeri itu profesi petani udah nggak identik sama aktivitas pertanian tradisional. Profesi petani di luar negeri itu justru erat banget sama pemanfaatan teknologi pertanian yang udah canggih-canggih. Bahkan di negara Cina yang produksi pertaniannya kenceng banget, pemanfaatan teknologi pertanian itu udah mencakup semua prosesnya. Mulai dari penanaman bibit, pengairan irigasi, pemupukan lahan, sampai proses panen dan juga penggilingan gabah itu udah pakai teknologi yang modern. Pengamat ekonomi Indef Pak Bima Yudhistira tuh pernah nyebut nih, kalau teknologi pertanian di Indonesia masih tertinggal, soalnya kesadaran teknologi di kalangan petani masih rendah banget, dan minimnya dukungan dari pemerintah buat pengadaan teknologi dan pelatihan keterampilan. Menurut laporan Bank Dunia di tahun 2018, baru sekitar 10% doang petani di Indonesia yang pakai teknologi modern. Bayangin aja nih, buat ngolah hasil panennya masih banyak petani yang gak punya alat buat ngeringin hasil panen. Jadinya tuh mereka sekadar jemur seadanya aja. Dan proses penggilingan gabah secara tradisional itu gak efisien, soalnya banyak gabah yang kebuang-buang percuma. Kondisi ini tuh beda banget sama petani di Thailand dan Vietnam, yang sebagian besar pertaniannya udah ngadopsi teknologi modern secara luas. Mereka tuh punya akses dan dukungan pelatihan yang baik, kayak rice milling unit yang merupakan peralatan pengolahan hasil panen padi yang bisa ngolah gabah buat jadi beras. Bayangin aja nih, dengan punya akses ke peralatan modern kayak rice milling unit ini, petani udah bisa ngehemat waktu dan tenaga yang gede banget. Karena dengan alat ini hasil gabah atau padi dengan sekam bisa diproses sekaligus, mulai dari tahap pembersihan, pemisahan sekam, proses grading dan sorting kualitas beras juga bisa otomatis. Dan pemanfaatan teknologi inilah yang bikin hasil beras dari negara tetangga bisa punya standar mutu yang stabil dan juga biaya produksi yang murah. Bayangin aja nih, kalau cara tradisional di mana para petani harus nyuci gabah, ngejemur seadanya, ngegiling pakai cara tradisional, yang gak heran kalau hasil produksinya juga gak maksimal.
Proses yang ribet ini juga bikin banyak petani padi terpaksa ngejual hasil panen dalam bentuk gabah, yang harganya tuh nggak stabil dan jauh lebih murah kalau misalnya dibandingin mereka ngejual dalam bentuk beras yang udah dikemas dengan standar yang layak. Bayangin aja, cuma gara-gara beda soal teknologi, negara Thailand itu bisa panen sampai 5 kali setahun. Sementara kita di Indonesia paling cuma bisa panen maksimal 2 kali setahun. Makanya nggak heran ya, menurut data BPS, masih ada puluhan juta petani di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan rata-rata pendapatan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Padahal coba aja petani kita bisa punya akses yang sama terhadap adopsi teknologi pertanian modern. Coba aja kalau para petani kita dapat kesempatan pelatihan, supaya mereka tuh bisa nikmatin kemajuan teknologi pertanian, dan ujung-ujungnya bisa ngejual hasil panen mereka dalam bentuk hasil jadi, yang udah layak konsumsi dan bisa dijual dengan harga tinggi. Nah, untungnya masalah perbedaan teknologi pertanian ini tuh udah jadi perhatian beberapa institusi besar. Salah satu yang kelihatan serius banget punya program yang nyata adalah Bank Mandiri. Karena sejak tahun 2019, mereka tuh udah ngebantu belasan ribu petani dalam bentuk bantuan pengadaan alat penggilingan kayak rice milling unit ke berbagai daerah. Termasuk bangunan yang dilengkapin sama kantor, ruang pertemuan, sampai toko buat masarin hasil olahan petani. Selain itu, mereka juga ngasih pelatihan dan pendampingan buat para petani. Seluruh kegiatan ini didanain sama CSR Bank Mandiri beserta beberapa partnernya, buat bisa ngebantu proses pertanian padi dari hulu ke hilir, dari masa pratanam, tanam, panen, sampai pasca panen. Nah, programnya itu udah ada di 3 daerah. 2 diantaranya yang udah jalan, yaitu di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang diresmiin di tahun 2019, sama di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang diresmiin di tahun 2021 kemarin. Dengan pengadaan rice milling unit berkapasitas 3 ton per jam, para petani kita seenggaknya punya kesempatan buat belajar dan juga nikmatin peralatan pertanian modern. Dan gak kalah sama petani-petani di negara tetangga. Keduanya udah nyerap puluhan ribu ton gabah dari petani setempat. Selain dapat akses ke teknologi pertanian modern, program itu juga ngasih kesempatan ke para petani setempat buat punya saham, dan juga pembagian keuntungan dari pengolahan ini secara langsung. Selain itu, mereka juga ngelakuin diversifikasi usaha ke minimarket, kios pupuk, reseller daging, sampai ke toko online. Bahkan rice milling unit pertama mereka di Kabupaten Ciamis tuh udah bisa ngasilin laba 706 juta rupiah di tahun 2021. Terus sekarang yang lagi ongoing project itu ada di Kabupaten Jembrana, Bali. Titik ini strategis banget, karena Kabupaten Jembrana adalah daerah penyangga logistik dan juga transportasi darat dari Pulau Jawa. Rencananya itu dalam waktu dekat pengadaan rice milling unit ini bisa dinikmatin para petani di Bali dan juga daerah lain. Oke, dari semua program ini sebenarnya apa sih yang didapetin sama petani? Yang pertama, petani jadi punya akses ke fasilitas penggilingan, jadinya nggak perlu deh tuh setelah panen petani langsung jual gabah ke pasar dengan harga murah, atau digiling sendiri dengan cara tradisional, yang biasanya tuh makan banyak tenaga dan hasilnya juga kurang optimal. Berdasarkan data BPS, harga gabah di Indonesia antara Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Tapi kalau misalnya diolah jadi beras, apalagi kalau misalnya dikemas dengan baik, harga itu bisa naik 2-3 kali lipat, dengan fluktuasi harga yang lebih stabil daripada sekadar jualan gabah yang belum diolah. Yang kedua, para petani setempat juga diajak nih buat sama-sama ngelola perusahaan yang ngoperasin alat penggiling padi ini. Ngelola di sini tuh bukan berarti petani cuma jadi pegawai doang atau operator mesin di perusahaan ya, tapi juga dapetin saham dan pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan rice milling unit ini. Yang ketiga, petani itu juga dapat pelatihan dari proses pertanian sejak masa pratanam sampai pasca panen. Sampai saat ini program rice milling unit ini udah menjangkau lebih dari 11.000 petani dan naikin pendapatan mereka seluruhnya sampai Rp12,5 miliar. Selain itu, Bank Mandiri juga udah nyalurin lebih dari 4.000 pinjaman modal dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR ke para petani ini. Jadinya para petani nggak perlu lagi deh pinjam modal ke para tengkulak dengan bunga tinggi. Oke, mungkin program dari Bank Mandiri ini baru menjangkau sebagian kecil petani di Indonesia. Tapi seenggaknya itu bisa jadi tanda bahwa sebetulnya masalah pertanian di Indonesia masih punya harapan. Kalau aja ada banyak pihak yang serius bisa bawa solusi langsung secara nyata ke lapangan. Nah, semoga pembahasan dari aku ini bisa nambah wawasan kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.